Oke, balik lagi bersama saya Rapcu Tarigan dan kali ini ada teman saya Pak Ivanova. Gokil. Gimana kabar Pak? Halo. Kabar baik nih Pak Rapco. Iya ya. Luar biasa teman kita yang satu ini. Luar biasa gimana? Biasa aja saya mah. Kita mau biasa aja. Gimana pandemi Pak? Dalam tantangan mengajar seperti itu kan kayaknya kita beda subjek nih. Gimana tantangan belajar dalam pandemi? Banyak sih ya. Tantangan banyak banget sebenarnya tantangan belajar, tapi ya gimana caranya tantangan itu malah menjadi kesempatan buat kita, itu kan kuncinya di situ, ya kan? Cuma memang salah satu tantangan di pandemi itu banyak sekali. Terlebih harus ngajar di rumah kan, belajar dari rumah anak-anak, mempersiapkan materinya, terutama di olahraga ya, karena saya ngajar olahraga ya itu tantangannya cukup banyak banget ya. Misalnya apa tuh di olahraga tuh? Kayak anak-anak, equipment-nya anak-anak kan di rumah belum tentu mereka punya bola misalnya. Ada beberapa siswa yang sama sekali tidak memiliki bola, sampai akhirnya kita harus memikirkan kira-kira apa nih penggantinya, harus seperti apa dimodifikasinya, terus pembelajarannya seperti apa juga gitu. Gimana caranya mereka melakukan hal yang diperintahkan gitu. Karena kalau di rumah itu yang saya rasakan ada perbedaan, ada penurunan semangat siswa untuk belajar. Mungkin di semua pelajaran mungkin hampir sama ya, seperti itu mungkin. Salah satu tantangannya itu sih. Oke. Tapi kan gimana caranya Pak Ivan kemudian bisa menilai anak ini ternyata sudah ada perkembangan misalnya dalam olahraga basket misalnya? Ya, indikatornya yang kita tentukan ya, kita tanya dulu nih ke anak-anak. Saya nggak bisa ngasih langsung materi, misalnya, oke, disamakan materi yang tatap muka, disamakan dengan materi yang online, itu sama sekali nggak bisa. Itu udah jelas pasti nggak bisa. Jadi, kita benar-benar harus putar otak, oh gimana caranya nih anak-anak, kunci dari olahraga di rumah, pelajaran olahraga di rumah itu senang. Gimana caranya mereka senang dan bergerak. Intinya adalah itu. Nah, indikator-indikator penilaiannya udah otomatis diturunkan. Kenapa? Karena target skill-nya pasti menurun, nggak bisa sesuai dengan apa yang terjadi di pembelajaran tatap muka. Itu pasti kita turunkan gitu rate-nya. Nah, target-targetnya yang penting satu, mereka memahami teknik, misalnya mereka paham teknik syuting itu seperti ini, terus mereka mempraktekkan gerakannya seperti ini. Jadi lebih ke rangkaian gerakan yang harus dilakukan itu sih. Oke. Tapi selama belajar dari rumah ini apakah kebanyakan teori atau praktiknya juga diseimbangkan seperti itu, Pak? Oh enggak, tentu mungkin karena di Mentari kali ya. Karena di Mentari nih, maaf, boleh bawa brand nggak nih? Boleh. Boleh ya. Ya karena di Mentari jadi saya lupa tadi nggak ngobrol dulu. Ya. Nggak apa-apa lah. Iya, karena di Mentari jadi kita ada tuntutan gimana caranya walaupun pandemi, siswa tetap mendapatkan target yang sama. Praktik pasti itu kita gimana caranya walaupun online kita praktik gitu. Cuma memang lebih kepada praktek-praktek yang karena targetnya adalah membangun antibodi mereka, mencoba menguatkan antibodi mereka, membangun sistem imun mereka gitu. Jadi lebih ke kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan olahraga bersama, aerobik, senam dan lain-lain gitu. Oke. Jadi kegiatan anaerobiknya dikurangi. Gitu Oke. Tapi nampaknya hal itu bukan hanya berlaku buat murid, Pak, buat guru juga kayaknya perlu diadakan nih, biar guru-gurunya nggak rebahan terus. Bisa jadi. Kita sempat ngadain waktu itu ya, sudah diumumkan dan pesertanya ya hanya 5 orang. Pesertanya hanya 5 orang karena diadakan pagi-pagi. Ya kita sadar lah
teman-teman juga pasti banyak kesibukan, apalagi yang udah berkeluarga, punya anak, harus mempersiapkan segala hal seperti itu. Oke, Pak Ivan, tapi kayaknya menarik kalau misalnya hal itu juga dilakukan buat guru-guru, karena bukan hanya murid yang kurang semangat nih, guru-guru juga mulai ini ya nggak sih, mulai rebahan, naik berat badan, mulai malas gerak kayak gitu ya nggak sih? Nah, itu yang jadi pertanyaan saya adalah, ini naik berat badan itu emang dari awalnya kebiasaannya seperti itu, atau memang pandemi dijadikan kambing hitam? Oh ya, saya pandemi, kambing jadi malas gerak apa-apa, padahal sebelumnya pun malas gitu. Tapi kayaknya karena pandemi sih, Pak Ivan. Oh, karena pandemi ya? Kalau karena pandemi ya, banyak yang harus diperbaiki memang. Banyak yang PR-nya harus ditingkatkan. Artinya gimana caranya menstimulus orang-orang, terutama teman-teman guru nih untuk, yo semangat lagi yo, gitu. Yo olahraga yo, gitu. Iya ya. Karena kan kalau di ngajar di kelas, kita kan bisa naik turun tangga, gerak kita bergerak seperti itu. Iya. Dan ketika di rumah kayaknya baru bangun tidur, mandi, langsung ngajar, kagak ada gerak, istilahnya paling gerak cuma mandi doang kayak gitu kan. Iya, kegiatannya pasti seperti itu. Memang jenuh dan ya membutuhkan target yang lain. Artinya kalau misalnya kita mulai membuat daftar prioritas, misalnya 1 tiap hari, 10.000 langkah, walaupun di rumah, itu bisa sebenarnya, bisa dilakukan gitu. Dan itu cukup membantu. Atau misalnya dengan kegiatan-kegiatan yang lain, walaupun motor bersih atau mobil bersih misalnya, ya udah kita coba cuci tiap hari gitu, dan itu lumayan loh kalorinya gitu. Dengan melakukan hal-hal yang simple seperti itu. Oke. Ini menarik. Pak Ivan, sebetulnya ada pertanyaan saya sebenarnya ingin tahu dan kepo. Selain ngajar, kegiatannya apa lagi sih? Nah, ini dia. Ini urusan, ini perusahaan ya. Ini urusan dapur nih. Yang jelas ngajar itu saya jadikan nomor 1 karena saya kepala keluarga. Tapi di sisi lain memang jiwa saya itu jiwa usaha juga, gitu. Jiwa usaha juga. Jadi sedikit cerita boleh nggak? Boleh lah. Boleh kan pengen tahu selain kegiatan mengajar apalagi kan gitu. Oke, siap. Jadi selain mengajar itu udah otomatis sebelum-sebelumnya saya ngelatih bulu tangkis, saya ngelatih renang di luar jam sekolah itu pasti. Tapi sekarang udah enggak. Karena saya harus fokus sama anak. Karena quality time buat keluarga, family time itu nggak ada karena saya harus kerja Sabtu Minggu terus. Gitu. Nah, kegiatan-kegiatan yang lainnya akhirnya saya memikirkan nih, saya sama istri mikirin gimana ya caranya supaya dapat uang tambahan. Nah, kebetulan istri pun ketika anak waktu itu sudah beranjak di 3 bulan kan sempat saya di penitipan anak kan, ketika istri kerja, anak di tempat penitipan anak. Terus, nah dari situ ya banyak hal yang harus diperhatikan gitu. Mulai dari berat badannya yang nggak naik, anak itu. Jadi akhirnya ya udahlah istri memutuskan untuk resign. Oh ya udah, saya bilang nggak apa-apa gitu. Nah dari situ baru mulai kepikiran gimana caranya ada kegiatan nih di rumah gitu. Gimana caranya ada kegiatan di rumah walaupun nggak nggak terus-menerus gitu. Jadi kegiatan yang tentatif yang bisa dilaksanakan misalnya seminggu sekali atau seminggu 2 kali seperti itu. Akhirnya yang pertama dijalani adalah bisnis kuliner. Yang pertama dijalani yaitu bisnis kuliner ya. Waktu itu karena saya orang Purwakarta, jadi jago dong pastinya bikin sate marangi, ya nggak? Nah, sombong. Jago dong bikin sate marangi. Nah, saat itu bikinlah sate marangi. Pas awal pandemi itu. Pas awal pandemi bikin sate marangi itu. Udah sekian lama berjalan, peminatnya banyak juga. Nah, ya udah, kesibukannya semakin bertambah dan saya rasa family time-nya semakin berkurang juga gitu. Tuh salah satunya di sate marangi itu.
Kita sebut satu-satu dulu random ya. Boleh. Oke, itu di Sate Maranggi. Jadi di Sate Maranggi ada Instagramnya nggak? Ada. Mungkin boleh saya share screen di Instagram biar mungkin penonton pada kepo untuk mencari apa namanya? Sate Siun Maranggi. Sate Siun Maranggi. Sate Siun. Sebentar ya. Ya. Coba saya cari dulu. Sate Siun Maranggi. Maranggi. Nah, itu ada tuh, yang ada tuh. Nah, betul. Oh, ini. Ya. Wow. Hati-hati lapar. Enggak, buat teman-teman nanti buat buka puasa ya kan, ini mungkin jadi menu pilihan seperti itu. Iya. Ini tapi mohon maaf nih, lagi vakum nih. Sate Siunnya lagi vakum dulu. Karena yang tadi itu di sela-sela kesibukan, jadi ya udahlah saya coba berhenti dulu untuk Sate Siun Maranggi. Nah, jadi bukan cuma itu. Jadi saya guru dengan berbagai jiwa wirausaha. Jadi usaha yang lainnya itu adalah di wedding organizer tuh. Saya main di wedding organizer juga. Main di WO juga. Nah, ceritanya adalah kalau untuk main di WO itu dari 2017 kita sering main di WO, kerja sama orang gitu kan, sampai akhirnya kami memutuskan, nah ketika istri resign itu kita memutuskan juga, ya udah gimana caranya nih, kamu mau usaha apa? Kan biasanya kalau orang rata-rata cerita orang-orang gitu ya, ketika berhenti kerja dari tadinya aktif kemudian di rumah menjadi ibu rumah tangga itu stres, ya kan? Iya, betul. Nah, sampai akhirnya kita mikirin gimana caranya. Oke lah, kamu boleh berhenti kerja, nggak masalah, saya bilang, karena saya yang laki-laki kan, saya harus yang usahanya gitu. Tapi jangan sampai kamu stres di rumah. Gimana caranya kamu mikirin apa? Sampai akhirnya kita berembuk, ya udah kita jalanin aja. Yang tadinya kita bekerja sama orang, ya udah kita buka sendiri aja nih. WO, gimana? Mau nggak? Oke, nah sampai akhirnya banyak dah tuh. Mulai datang order 1, 2 dari yang kecil sampai yang pernikahan besar. Sampai sekarang ya masih berjalan itu. Konsisten gitu. Oke. Di wedding organizer-nya ada Instagramnya nggak nih? Ada dong. Apa namanya? Kata Wedding. Taruh dulu, kita searching karena mungkin penonton juga penasaran nih. Kata Wedding Organizer. Ini. Nah, tuh, iya betul. Nah, ya barangkali para Aco nanti mau ya boleh lah. Boleh lah. Boleh. Udah lumayan sih ini pengikutnya, 195 pengikut, udah ada nama lah seperti itu. Ya, 195 pengikut. Kita sebenarnya pokoknya target kita pengikut yang asli. Pengikut asli, sehingga ya mau nggak mau mode to mode marketing ya. Jadi saya pengennya seperti itu sih. Oke, ini adakah guru mentari yang kemudian memakai jasa kata wedding organizer ini? Aduh, saya bingung nih jawabnya nih. Kalau jadi saya nggak bisnis di sekolah. Jangan sebut nama aja. Oke, saya nggak sebut namanya. Ada. Iya. Berarti udah ini. Tapi ini saya nggak jualan di sekolah ya. Iya. Saya nggak jualan di sekolah. Iya, maksudnya nggak jualan di sekolah, tapi kalau ada orang di sekolah yang ngelihat begini dan tertarik, ya mau gimana kita boleh. Iya, boleh. Mereka tinggal cari di Instagram atau tinggal langsung hubungin kontak WA, karena yang fokus di kata wedding segala macam, yang organize-nya itu istri gitu. Jadi kalau misalnya ada klien apa, semuanya langsung ke istri, atau misalnya saya dapat klien langsung saya serahkan ke istri semua, karena ya itu, karena tujuannya tadi biar istri lebih banyak kegiatan juga. Kemudian memang istri saya itu lebih expert di bidang wedding gitu. Istri saya lebih expert di bidang wedding dan waktunya lebih banyak untuk ngurus itu. Ya tau lah, kalau di sekolah kan kita mesti banyak banget yang diurusin kan. Ya, akhirnya biar balance, ya udahlah biar istri yang, karena ini usaha bersama, jadi memang istri berinisiatif waktu itu pengen buka, ya udah saya sebagai suami yang mendukung gitu. Ya silahkan ayo gitu, gue cuma bantu aja deh. Gitu. Oke, wow, ini menarik.
Tapi untuk range harganya nih, mungkin ada orang-orang yang pengen pesen, misalnya range harganya dari sekitar berapa sampai berapa nih di Kata Wedding ini? Nah, range harganya itu menarik sebenarnya ya. Relatif. Jadi gini, tujuan dari didirikannya Kata Wedding adalah untuk membantu orang-orang yang kesulitan mempersiapkan pernikahan, ya, termasuk masalah budgeting gitu. Nah, fungsi dari kami sebagai wedding organizer, misalnya gini, Kak atau Om atau siapapun lah manggilnya gitu, atau Tante misalnya. Saya cuma punya budget misalnya 30 juta atau 40 juta nih, tapi pengen ngadain nikahan, konsepnya begini-begini, bisa apa enggak? Gitu. Jadi kita nggak pernah menarget, oh iya, range-nya harus seperti ini. Walaupun kita memang memiliki paket. Nah, jadi paketnya itu sendiri harus kita sebutkan. Misalnya gini, kan ada wedding organizer yang on the day service. Nah, on the day service itu jadi kita hanya dipakai jasa kita untuk organize satu pernikahan aja gitu. Misalnya nanti ada acara nikahan hari Minggu, organize seperti apa, jadi kita yang persiapkannya, ada yang jaga di tamu, ada kemudian yang jadi stopper, kemudian ada yang ngecekin catering. Tapi mereka, si klien udah dapat catering, udah dapat tempat, udah dapat yang lain. Jadi itu kita hanya benar-benar kerja ngelayanin di hari H aja itu. Itu yang on the day service. Nah, ada yang kedua yaitu planning ya, atau planner ya. Nah, kalau planner ini kita kerjanya cukup lama. Biasanya ya ada yang 9 bulan sebelum, ada yang 6 bulan sebelum. Jadi kita benar-benar misalnya para Rapco mau nikah, kemudian ngomong ke kami, ke Kata Wedding, kita mau nikah, konsepnya pengen dong yang begini-begini, terus kemudian bisa nggak? Akhirnya ya kita cariin vendor-vendornya dengan konsep yang seperti itu. Kita dampingin, kita anterin ketemu vendor, kita anterin misalnya ketemu tuh dekorasi, ketemu vendor, yang lain-lain lah pokoknya semuanya. Jadi itu benar-benar kita yang planner dari awal sampai akhir. Nah, itu lumayan untuk harganya. Nanti kalau misalnya price list itu nanti bisa langsung silahkan dihubungi di di WhatsApp-nya WA. langsung itu. Itu di WhatsApp-nya. Ada satu lagi juga. Nah, kita pun kalau tadi kan udah ada on the day, kemudian ada lagi yang ada yang wedding planner, kemudian satu lagi ada yang all in. Nah, all in itu yang tadi saya sebutkan, yang misalnya saya cuma punya uang misalnya 40 juta, saya pengen adain pernikahan. Konsepnya terserah. Nah, kami yang yaudah, oke, kita terima. Jadi kita yang benar-benar cariin dan kita doang gitu. Nah, mereka nggak tahu tentang itu. Cuma kita ngasih tahu report aja. Kita udah dapet nih, misalnya dekornya ini, silahkan cek Instagramnya. Setuju apa enggak? Kayak gitu. Oke. Tadi kan Pak Ivan bilang bahwa ini konsepnya adalah membantu orang-orang yang mungkin kekurangan budget. Tapi kan begitu ada risiko buat rugi, Pak. Sementara kalau kita berbisnis kan minimal harus untung seperti itu. Oke, ya definisi di sini membantu kan artinya gini. Semua yang ada itu disesuaikan dengan budget yang ada, gitu. Artinya ketika punya uang misalnya hanya 60 ya, kemudian menargetnya pengen acara yang seperti nikahan artis-artis yang seperti itu ya nggak bisa gitu. Atta geledek. Nggak, Atta geledek. Gua nggak mau ngomong loh tadinya. Iya, nggak bisa. Tapi semaksimal mungkin kita bisa membantu kesulitan-kesulitan teman-teman. Misalnya kita tahu misalnya vendor-vendor yang memang low price, kita kasih ke mereka gitu. Nih, ada nih, saya kenal, kira-kira mau apa enggak gitu. Jadi mereka. Jadi memang di Kata Wedding ini Pak Ivan dan istri yang memperkenalkan vendornya ke orang yang mau menikah. Jadi bukan Pak Ivan yang langsung bermain dengan vendor. Jadi saya yang mau nikah misalnya tinggal bayar doang misalnya. Enggak seperti itu. Saya harus kenalin vendornya ke klien. Kenapa? Karena chemistry kan. Kalau misalnya kalau misalnya nggak seperti itu, ya kami juga nggak mau. Artinya kami nggak mau dianggap kan banyak tuh cerita-cerita WO yang penipuan ya.
Cerita-cerita WO yang penipuan, tiba-tiba udah deal harga, udah DP, udah bayar lunas, kemudian si pas hari hanya nggak ada sama sekali. Nah, kami nggak mau seperti itu. Dan kami pun ya profesional, kami harus profesional itu. Dan kalau kami di Muslim itu harus amanah. Jadi istri dan saya selalu berkomitmen bahwa oke, kita bisa bantu gitu. Tapi kami memiliki syarat-syarat tertentu untuk membantu. Misalnya gini, terutama di pandemi ini ya, kami pun mendapatkan aturan-aturan itu selain dari pemerintah, ada juga dari Hastana. Hastana itu adalah perhimpunan kami lah yang WO ini, ya, perhimpunan yang WO ini selalu mendapatkan arahan, misalnya pernikahannya harus seperti apa di kala pandemi, persyaratannya apa aja, kemudian apa yang tidak boleh dilakukan, apa yang boleh dilakukan. Nah, kami selalu mentaati itu, dan kami pun selalu sharing ke klien gitu, ke klien. Oke, saya bisa membantu, tapi persyaratannya adalah misalnya tamu harus sesuai dengan kapasitas gedung gitu, yang dikeluarkan oleh pemerintah pada saat pandemi, misalnya 25% dari kapasitas gedung, misalnya seperti itu. Kemudian protokol kesehatan kami akan selalu laksanakan dengan baik, dan itu harus disetujui oleh keluarga juga gitu. Misalnya, oke lah keluarga saya nggak mau pakai masker, misalnya saya nggak mau keluarga saya pakai masker, saya nggak mau, oh iya, saya angkat tangan, kami angkat tangan gitu. Gitu loh. Karena kesehatan, keamanan dan kesehatan itu yang paling utama ya itu. Daripada nanti lu ditegur Satgas Covid ya kan? Nah, itu jebol 2 kali urusannya. Iya makanya. Iya makanya. Ditandain nanti WO ini kan nggak tatin protokol, repot juga gitu. Jadi nama iya, benar, baik juga yang kena kan. Iya. Tapi Pak Ivan, sebenarnya ini wedding organizer ini apakah hanya sekadar nikahan di gedung atau nikahan di perumahan? Kan ada tuh yang di jalan-jalan raya tuh di pinggir-pinggir. Betul. Target kami semuanya ya, kami nggak matok di gedung atau kami nggak matok di rumah, hanya di rumah saja atau hanya di gedung saja. Siapapun yang bersedia dan meminta pertolongan kami, ya bantuan kami untuk melaksanakan pernikahannya, ya selama kita sama-sama setuju, oke, kita jalan. Gitu. Oke. Wow, ini. Tapi ini menarik banget, maksudnya ketika membicarakan wedding organizer ini sangat menarik. Karena sayang sekali istri saya belum bisa join nih. Mungkin nanti Pak Rapco bisa di part 2 lah kita akan obrolin sama istri. Oh, kita benar-benar bedah dah tuh wedding organizer itu seperti apa, khususnya yang kata wedding ya. Iya, ini kan pengantar aja istilahnya. Kalau dalam mata pelajaran pengantar dulu, masa langsung ke inti kan gitu. Iya. Ya. Tapi gini Pak, apakah kemudian dalam masa pandemi ini surat izin dalam nikah itu dipersulitkah atau gimana? Kan narasinya di akar rumput begitu tuh. Betul. Nah, sekarang itu udah ada izin kan, udah jelas pemerintah udah mengizinkan kegiatan-kegiatan pernikahan gitu kan. Walaupun jujur di sebelum-sebelumnya nggak ada kata boleh mungkin ya, nggak ada kata boleh, tapi kita masih tetap harus izinnya aja yang harus lebih detail gitu. Misalnya gini, yang tadinya izin kegiatan itu kan kita ke kepolisian, ya kan? Nah, selama pandemi itu izin ke kegiatannya itu ke Satgas Covid. Nah, jadi di situ ada persyaratan, misalnya penyajian makanannya harus seperti apa, kemudian harus ada hand sanitizer, harus ada pengecekan suhu dan semuanya. Nah, kami selalu berusaha untuk menaati itu semua gitu, karena kami sendiri concern terhadap itu gitu ya. Kita semua pengen lah terbebas dari pandemi ini gitu. Ya bener nggak? Udah benar-benar pengen lah, itu udah bosen gitu kan, udah bosen pandemi ini sampai kapan gitu, kita harus menang lawan pandemi. Jadi ya komitmen kami ya kami harus mengikuti gitu. Oke. Ini menarik Pak. Sebenarnya kalau awalnya membuat wedding organizer ini modalnya besar nggak sih sebetulnya? Mungkin ada penonton nih yang pengen buat wedding organizer kayak gini. Awalnya ya, dibilang besar,
ya enggak, dibilang kecil pun enggak. Ini jawaban relatif kan? Ini jawaban politisi. Iya, betul. Betul, dibilang besar ya enggak, dibilang kecil pun enggak. Artinya gini, ketika Anda memiliki pengalaman terkait, karena IO dan WO itu jelas beda. IO dan EO itu jelas beda, ya kan? IO dan WO itu jelas beda, karena targetnya pun berbeda ya. Karena kalau di WO ini benar-benar targetnya lebih sempit ya daripada IO gitu. Targetnya benar-benar lebih sempit gitu, lebih fokus lah gitu. Nah kalau di WO ini ya, kalau misalnya teman-teman yang belum memiliki pengalaman, belum pernah terjun gitu di mana dunia WO itu seperti apa, walaupun hanya misalnya membaca di buku, nggak masalah gitu. Tapi ya kalau misalnya mau terjun di dunia WO harus terjun dulu sih, harus terjun dulu baru benar-benar tahu arahnya mau kemana, jalannya seperti apa. Karena ya relasi itu penting, jujur. Kalau di WO itu relasi itu penting, terutama relasi vendor itu benar-benar kita harus banyak. Artinya dari yang standarnya di bawah, tengah, sama atas, gitu itu benar-benar beda. Jadi range itu beda. Gitu. Nah terkait dengan harganya tadi ya, saya jawabnya seperti itu ya. Iya, bisa ya. Dibilang murah. Range harga modalnya kan nih, mungkin orang kan kalau jawaban seperti itu nggak bisa menerka-nerka, tapi kalau ada betul. Harganya apakah 10 sampai 15 juta dalam punya modal itu atau gimana sebenarnya? Oke. Sebenarnya gini ya, modal nekat pun bisa para Rapjo untuk membuka WO ini. Misalnya gini, para Rapjo menikah nih, para Rapjo menikah. Kemudian teman-teman, anggaplah saya temannya Pak Rapjo sebelum ada kata wedding ini kan, ada kata wedding ini. Langsunglah Pak Rapjo ngomong, bisa nggak bantuin gue nikahan nih? Arrange ini dong, cariin ini. Nah, saya sebagai teman, oke, saya cariin gitu. Saya nggak punya modal apa-apa tuh. Semua uang semuanya dari Pak Rapjo, bener nggak? Nah, seperti itu. Jadi benar-benar modal nekat gitu. Saya yang berusaha cariin aja. Cuma memang ada negosiasi pada saat ketika mau gunain saya sebagai WO, ini budgetnya loh gitu. So saya nggak keluar duit sama sekali gitu loh. Oke. Wow, ini menarik. Tapi kan tadi yang dibilang Pak Ivan bahwa kita sebagai wedding organizer harus punya relasi kepada vendor. Kalau kita minim relasi agak sulit juga sih sebenarnya. Betul. Minim relasi memang agak sulit juga. Dan yang pasti kita harus memiliki surat izin, itu udah jelas ya. Surat izin itu harus benar-benar udah jelas. Ya sesuai dengan ketentuan hukum yang ada lah ya. Usaha apapun itu harus memiliki izin, itu untuk keamanan kita sebagai WO dan keamanan klien juga gitu loh. Oke. Berarti memang sebetulnya WO ini harus ada surat izinnya juga dong? Secara hukum iya, mungkin ya. Secara hukum iya. Kalau misalnya emang mau aman gitu. Misalnya gini, ketika kita ada surat izin, misalnya saya pakai kata wedding organizer misalnya gitu kan. Kemudian saya tidak mendaftarkannya, ya kan? Saya tidak mendaftarkannya. Besok Pak Rapjo bikin WO juga, sama juga namanya kata wedding organizer. Tapi Pak Rapjo udah mendaftarkannya, otomatis punya saya yang kalah ya kan? Iya. Gitu. Wow, ini menarik. Pak Ivan, mungkin kalau seandainya nih saya minta tolong jasa Pak Ivan ketika menikah misalnya, harga temen bisa nggak nih? Kurang tipis nih. Oke. Nah, apa ya? Karena bidangnya bidang jasa ya. Iya. Karena bidangnya bidang jasa, ya tergantung nanti kesepakatannya Pak Rapjo gitu. Tergantung kesepakatannya. Karena apa? Karena saya sendiri, ini menarik nih, ini sebenarnya menarik, cerita menarik gitu. Saya sempat waktu itu bertanya sama teman, ayo dong, dia kan ada yang jualan tuh, ada yang jualan apa ya, banyak lah, ada yang jualan durian, ada yang jualan apa lah, banyak lah ya. Boleh dong harga teman gitu kan. Nah, si ini teman saya kebetulan waktu itu dia jualan salah satu apa ya,
ya pokoknya lebih ke kamera lah ya, dan part-part kamera gitu. Terus saya tanya, boleh dong harga teman lah. Terus dia bilang, bro, kalau usaha tuh nggak ada harga temen, katanya gitu. Lu nawar boleh, tapi nggak ada harga temen. Gitu. Lu nawar boleh, tapi nggak ada harga temen gitu ya. Artinya saya paham apa yang dia bicarain gitu. Nah, usaha bisnis is bisnis gitu. Iya. Bisnis is bisnis gitu. Betul, bisnis. Tapi cuma memang tergantung negosiasi. Harga khusus itu pasti ada ya, tergantung negosiasi itu gitu. Bukan berarti ya harga, saya menyebutnya harga khusus ya, bukan harga teman ya. Harga khusus setelah negosiasi gitu. Iya. Oke. Jadi ini menarik Pak Ivan. Mungkin Pak Ivan, mungkin nanti part 2 kita akan bisa lebih dalam membedah ini seperti itu barang istri, karena tadi Pak Ivan bilang bahwa istri yang punya andil dalam ini, karena kan Pak Ivan mengajar seperti itu. Mungkin part 2 bolehlah kita akan ngobrol lebih dalam soal boleh wedding organizer seperti itu. Pak Ivan, terima kasih banyak sudah ngobrol. Terima kasih banyak Pak Raco, ya. Dan saya berharap weddingnya bisa terus maju seperti itu, dan amin. Successionnya juga boleh maju di era puasa seperti ini ya kan. Amin. Oke. Pak, saya stop record dulu ya. Siap. Oke.